Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Baskawandoko dengan NIM 255236263. Dalam video ini saya akan membahas 4 tema penting, yaitu akidah dan fitrah manusia, penerapan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari, makna ibadah sholat, dan makna ibadah puasa beserta hikmah pensyariatannya. Yang pertama adalah akidah dan fitrah manusia. Pertama-tama kita harus mengerti definisi dari akidah itu sendiri. Akidah berasal dari kata aqada yang artinya simpulan atau ikatan. Akidah keyakinan kuat dalam hati tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada qadar. Akidah inilah yang menjadi fondasi seluruh ajaran Islam. Yang kedua adalah fitrah manusia. Definisi dari fitrah itu sendiri adalah kesucian bawaan manusia sejak lahir. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 bahwa manusia diciptakan dengan kecenderungan alami untuk mengenal dan menyembah Allah. Yang ketiga adalah hubungan akidah dan fitrah. Akidah yang benar selaras dengan fitrah manusia adalah ketika seseorang beriman kepada Allah, sebenarnya ia sedang kembali ke fitrah aslinya. Inilah mengapa Islam disebut ad-dinul fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah. Contoh nyatanya, saat kita menghadapi kesulitan secara naluriah, kita akan berdoa, kita akan meminta pertolongan pada Sang Pencipta. Ini bukti bahwa fitrah manusia sudah mengenal Allah. Poin yang kedua, penerapan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Dalam kehidupan kita semua harus yakin bahwa semua yang terjadi itu atas izin Allah. Dalam praktiknya kita bisa, mungkin saat kita dalam keadaan yang sulit, saat diuji, kita tetap tenang karena percaya Allah punya rencana yang terbaik. Dan contohnya ketika kita gagal dalam sesuatu, kita tidak putus asa, tapi bangkit kembali karena tahu Allah menguji kita. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Dan kehidupan percaya malaikat selalu mencatat amal kita, yaitu malaikat raqib dan malaikat atid. Dalam praktiknya kita bisa menjaga perilaku meski tidak ada yang melihat, karena tahu malaikat akan mencatat. Contohnya, tidak mencontek saat ujian online di rumah. Yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah. Dalam kehidupan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dalam praktiknya membaca dan mengamalkan isi Al-Quran. Contohnya ketika ingin berbohong, kita ingat perintah Allah untuk jujur dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Yang keempat adalah iman kepada Rasul. Dan kehidupan kita bisa meladani akhlak Rasulullah SAW. Dalam praktiknya kita bisa berperilaku santun, jujur, dan amanah seperti Nabi. Contohnya, kita bisa tersenyum pada teman karena Rasulullah mengajarkan senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Jadi kita bisa ramah ke orang lain. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Dalam kehidupan sadar bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban. Dalam bagian kita bisa selalu berbuat baik karena yakin ada balasan nanti saat kita sudah di akhirat. Contohnya, kita bisa membantu teman yang kesusahan tanpa mengharap imbalan karena yakin Allah akan membalasnya. Yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Dan kehidupan menerima, kita harus bisa menerima takdir dengan ikhlas sambil tetap berusaha maksimal. Dalam praktiknya kita harus tawakal setelah berusaha.
Contohnya kita sudah belajar maksimal untuk UTS, lalu hasilnya serahkan kepada Allah. Yang poin keempat, poin ketiga, makna ibadah sholat dalam keseharian. Sholat adalah hubungan langsung antara hamba dengan Allah, dilakukan 5 kali sehari dengan gerakan dan bacaan tertentu. Mengapa sholat disyariatkan? Yang pertama adalah sebagai tiang agama. Hadis menyebutkan sholat adalah tiang agama, barang siapa menegakkannya berarti menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya berarti menentukan agama. Kedua, untuk mengingat Allah. Quran surat ayat 14 menyebutkan, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Terus yang ketiga, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ada dosa dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Sholat yang benar akan mencegah kita dari perbuatan buruk. Terus kita bisa memaknai sholat dalam keseharian kita. Mungkin kita bisa manajemen waktu dengan baik, itu yang pertama. Sholat 5 waktu bisa melatih kita disiplin dan mengatur waktu. Mahasiswa yang rajin sholat akan cenderung teratur dalam mengelola jadwal kuliah. Yang kedua, ketenangan jiwa. Saat stres dengan tugas atau masalah, sholat bisa menjadi sarana kita untuk menenangkan diri. Sujud adalah posisi paling dekat dengan Allah, tempat kita mencurahkan keluh kesah. Yang ketiga adalah kita bisa melakukan evaluasi diri. Setiap sholat adalah momen kita untuk introspeksi diri kita sendiri. Apakah hari ini saya sudah berbuat baik? Lalu ketika sholat malam, khususnya tahajud, adalah waktu terbaik untuk merenung dan untuk kita memohon ampun pada Allah. Yang keempat adalah kesetaraan sosial. Sholat berjamaah mengajarkan kesetaraan, tidak ada dan kaya miskin, semua sama rata. Ini melatih kita untuk tidak sombong dan tetap menghargai sesama. Contohnya, sebagai mahasiswa sebelum ujian kita sholat duha dan berdoa. Sholat saat jenuh belajar, kita ambil wudhu dan sholat. Ini bisa merefresh pikiran kita dan mendekatkan diri kita pada Allah. Poin yang keempat adalah makna ibadah puasa dalam keseharian kita. Definisi dari puasa itu sendiri adalah puasa adalah mandiri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga maghrib dengan niat kepada Allah. Mengapa puasa disyariatkan? Yang pertama adalah untuk mencapai ketakwaan. Quran surat Al-Baqarah ayat 183, agar kamu bertakwa. Puasa melatih kita mengendalikan nafsu dan taat pada perintah Allah. Yang kedua adalah sebagai perisai. Hadis menyebutkan puasa itu perisai. Puasa melindungi kita dari dosa dan api neraka. Yang ketiga adalah pendidikan. Puasa bukan hanya menahan lapar haus, tapi pendidikan menyeluruh untuk fisik, mental, dan spiritual. Terus kita bisa maknai puasa dalam keseharian. Yang pertama, dalam aspek spiritual, kita bisa meningkatkan ketakwaan. Jika kita bisa menahan hal yang halal, makan ataupun minum, lebih mudah kita menahan hal yang haram, bohong, gosip, dan lain-lain. Praktiknya saat Ramadan kita lebih rajin mengaji dan sholat malam. Kedua, aspek moral, kita bisa melatih kejujuran. Puasa adalah ibadah yang sangat rahasia, melatih kita jujur meski tidak ada yang mengawasi. Dan kita bisa melatih kesabaran, melatih
menahan lapar dari pagi sampai sore, melatih mental kita saat menghadapi kesulitan. Pada praktiknya kita saat marah, kita ingat kritis, aku sedang puasa, dan kita akan lebih mudah untuk menahan emosi. Yang ketiga adalah ketiga aspek sosial, menumbuhkan empati. Kita merasakan lapar, membuat kita peduli pada orang miskin yang setiap harinya juga menahan lapar. Kita bisa bagi takjil atau sedekah pada orang yang lebih membutuhkan. 4 adalah aspek kesehatan. Kita puasa itu kita sambil mendetoks tubuh, sistem pencernaan kita beristirahat dan tubuh membersihkan racun. Kita juga mengontrol nafsu kita, melatih kita tidak konsumtif secara berlebihan. Kelima, aspek ekonomi, hemat. Puasa bisa hemat, kita bisa mengurangi frekuensi makan dan menghemat pengeluaran. Terus uang yang kita hemat bisa untuk sedekah atau menabung. Dan contoh untuk mahasiswa seperti saya, mungkin puasa bisa melatih disiplin bangun sahur, dan itu tidak membuat kita tidak bangun kesiangan gitu. Puasa mengajarkan time management yang bagus. Kita harus pintar atur strategi saat kuliah sambil puasa. Terus kita juga berpuasa itu fokus pada yang penting, terus menghindari drama atau hal yang tidak bermanfaat. Jadi akidah adalah fondasi yang selaras dengan kita manusia. Rukun iman bukan hanya konsep teoritis, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan setelah itu, sholat dan puasa bukan sekedar ritual, tapi sarana pendidikan untuk membentuk pribadi yang bertakwa, disiplin, peduli, dan sehat secara fisik maupun mental. Sebagai mahasiswa, kita bisa memaknai ibadah sebagai investasi untuk kesuksesan dunia dan akhirat. Ibadah yang benar akan membuat kita lebih produktif, berkarakter baik, dan dekat dengan Allah. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan kata dan kurangnya pengetahuan saya dalam materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.